dipersembahkan oleh Sampai 3 bulan ke depan dalam hitungan KSPI akan ada lebih dari 50.000 orang akan ter-PHK karena efek tarif impor AS. Kenapa bisa sampai begitu banyak, Bang Iqbal? Pertama, kenapa beda antara Kemenaker dan Serikat Buruh itu dari 8 tahun yang lalu. Berulang-ulang saya sudah ingatkan sama Kemenaker. Jangan pasif. Kalau Pak Hanif masih mending lah agak aktif ya. Tapi setelah itu pasif menunggu dari Disnaker. Disnaker menunggu dari pimpinan perusahaan. Terkadang perusahaan nggak melaporkan sepenuhnya. Misal 10.000 di PHK, dia laporin 5.000. Karena dia takut diperiksa pajaknya, dia takut diperiksa limbah B3-nya. Kemudian ada juga yang tidak ada serikat buruhnya nggak mau ngelapor. Nah, makin kecil PHK seolah-olah, saya tidak menyatakan demikian ya, seolah-olah Kementerian Tenaga Kerja berhasil menjalankan fungsi dan tugas. Padahal makin data itu tidak mendekati kebenaran, makin gagal karena presiden pasti akan salah dalam mengambil keputusan. Itu kenapa saya kemarin berani menyatakan mewakili kawan-kawan buruh 3 bulan ke depan pasca tarif Trump itu 50.000. Kami mendapat laporan, kemudian saya suruh hitung 50%. Berapa kira-kira Anda akan dipotong? Kata pengusaha berapa? 30-50%, Bung Iqbal. Oke, hitung semua, total pabrik ada berapa, ketemulah angka 50.000 itu. Itu angka yang belum tentu benar, tapi harus dipersiapkan. Karena faktanya dari Januari sampai dengan Februari hingga awal Maret 2025, 60.000 kita udah rilis. Yang nggak usah jauh-jauh, Aditex lah, yang ada di Tangerang, Jabatex, kemudian Sanken, kemudian ada Yamaha, itu kan fakta semua. Masa kita nggak bisa lihat? Yang paling gampang lihat sosial media lah. PCO-nya di Kemenaker itu melihat sosial media kerjaannya. Kemudian dia periksa PT Sambu di Indragiri, nggak tahu bahwa itu perusahaannya tutup. Oleh karena itu kami sampaikan kepada Pak Prabowo ada 4 langkah yang secara mikro. Saya nggak ngerti lah makro, walaupun saya belajar, tapi saya nggak mau masuk ke sana. Saya masuk mikro aja. 1, Satgas PHK. Jangan gerabak gerubuk seperti Sritek. Presiden maunya begini, di lapangannya beda. Menterinya nggak, karena baru mungkin ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang THR nggak dibayar, pesangon nggak dibayar, bener. Habis itu cuma minta maaf. Nah, ke depan PHK itu akan menjadi gelombang protes. Lihat aja Amerika. Indonesia akan menghadapi itu. Itu Pak Prabowo nggak mau, makanya direspon. Yang paling kami sepakati adalah Satgas PHK. Bikin poskonya, bikin mappingnya, kita klasifikasi kalau sebelum terjadi PHK langkah-langkahnya apa, kalau udah mulai oleng antisipasinya apa. Kalaulah terjadi PHK, hak buruhnya harus dibayar. Bahasa beliau kan, kehormatan bagi saya adalah memastikan tidak ada buruh yang tidak mendapatkan haknya. Itu diomongin kok. Nah, baru deregulasi. Yang dimaksud impor Pak Prabowo tadi itu adalah yang dimaksud impor Pak Prabowo tadi adalah bukan semua barang. Tekstil Pak Prabowo nggak mau impor masuk, maka kami menyampaikan Permendak nomor 8 tahun 2024 cabut. Kan Bapak udah janji, saya ingetin lagi, Bapak udah janji loh sama kami, bahkan Bapak telepon Pak Zulhas. Oh iya, kalau bisa besok cabut aja. Nah, yang kayak begitu kan cepet. Itu yang saya bilang, optimisme itu penting. Ini soal kuota impor ya? Iya. Tadi Mbak Irma menanggapi apa? Singkat saja. Ya, saya cuma mau bilang bahwa kurator itu modus. Oh, itu ini Sritek. Enggak, ya itu bukan cuma Sritek, semua itu modus. Semua, betul. Iya, modus. Makanya saya bilang tadi kan Iqbal bilang bahwa kepentingan karyawan duluan. Nah, ini nanti si kurator nyuruh 1 orang aja untuk protes, itu udah selesai itu yang namanya urusan karyawan itu dapat ini duluan, dapat pesangon duluan. Nah, itu nanti saya akan minta, kami dari Komisi 9 akan minta ke teman-teman serikat masukan-masukan itu untuk merubah. Satgas PHK harus melibatkan DPR. Akan kita libatkan. Baik, kakak-kakak, sayang sekali waktunya sudah habis. Bang Ferry baru dapat 1 kali ngomong, saya harus ke Prof Ferry lagi ya, sorry. Prof Ferry, jadi terakhir Prof Ferry, Bang Iqbal sempat menyentuh salah satu kontroversi juga, keran impor. Tidak jelas memang ketika Pak Prabowo mengatakan keran impor akan dibuka selebar-lebarnya. Ya, saya kira begini, kita harus tafsirkan yang berbeda ya. Dalam arti begini, bukan semuanya barangkali gitu kan, yang enggak, ini bahaya. Pak Prabowo juga secara sadar ya kan ya. Memang spontanitas dari beliau ya kan ya, bahwa kan ini akan dipermudah
ya kan, tapi bukan berarti semuanya, ya kan. Sebab apa? Kembali lagi kalau semuanya dibuka, Mbak, dengan Cina yang oversupply, ini jebol sama sekali loh. Saya juga against it, ya kan ya. Mungkin kalau toh impor kuota yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu bang sama sekali dinolkan, sama sekali bebas gitu, mungkin bilateral trade agreement kita dengan Amerika. Iya kan, bukan ke seluruh negara. Gitu. Dan sorry Pak, kalaupun kuotanya itu dihilangkan, pemerintah tetap dapat melakukan proteksionisme dengan menerapkan bea masuk Pak untuk melindungi. Oh iya pasti. Maksud saya begini, untuk meluruskan komunikasi tadi agar masyarakat paham, ya kan, saya kira nggak segila itulah ya presiden kita ya. Artinya ini sama sekali mungkin dalam konteks kita lagi menghubungi Amerika. Iya. Pakpok, ya karena itu loh. Tapi tidak seluruh negara, menurut saya itu bahaya sekali, dan saya yakin Pak Presiden pun sadar. Kalau itu ya. Berarti kuncinya kalau singkat, kalau kita mau keluar dari kegelapan ini, atau setidaknya Prof Ferry mengatakan gelap ya, gelap belum gelap, setengah gelap setengah cerah. Saya tidak menuduh presiden kita yang bikin gelap loh. Ini beliau menerima warisan dari presiden sebelumnya yang tidak dalam kondisi baik-baik. Dan itu trennya memang turun, Bos. Saya tidak mengatakan bahwa ini kesalahan pemerintah yang baru, tidak. Ini warisan dari pemerintah yang lama, dan kebetulan trennya juga secara global lagi turun, Mbak. Apalagi dengan ketidakpastian yang tinggi sekarang ini. Dan saya dengan boleh dibilang dengan Mas Huda ya, kita memang berbicara tentang angka, tentang tren gitu loh. Jadi bukan yang presiden ini hari, Bos. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih abang-abang dan juga Mbak Irma. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini, pemirsa, dan kami masih akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan minggu depan. Tetaplah bersama kami di Petro TV. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.